Tapi kalau dari saran lu sendiri nih, gimana sih cara kita milih denim yang bagus kan? Soalnya kan banyak banget nih produknya nih. Mhm. Gimana menurut lo cara kita buat nyari, oh ini denimnya bagus gitu? Nih Dan, gue kasih tau Dan caranya Dan. Gue yang Coba jawab aja. nih. Cara milih denim yang bagus itu nanya Adnan Dan. gue Oh, nggak, gue gue mau cerita dikit nih. apa tuh? Gue tuh waktu itu Nah, sebelum masuk podcast kali ini nih, gue mau ngasih tahu. Sekarang ini lagi ada event yang berjalan, namanya Wall of Fates, yang akan diselenggarakan secara new format di Shopee. Marketnya dan segala informasinya ada di Instagram @walloffates. Jadi mendingan sekarang lo cek aja nih, curated tenannya apa aja. Abis itu, kalau lo mau beli, atau lo mau ngelirik-lirik dulu nih sampai lo beli, itu lu lihat listnya di Instagram, abis itu lu cari marketnya di Shopee, oke? Oke, balik lagi cuy di Jangan Dipaksa Podcast. Kali ini Dan, gue seneng banget nih pembahasan kali ini Dan. Apa Gue tuh suka cuy? banget nih pembahasan kali ini. Karena di pembahasan kali ini membuka peluang kita untuk disponsori banyak brand. Manis, manis. Emang kenapa tuh Jon? Kau boleh tahu Jon? Iya, Kak. Jadi apa namanya? Kita kan hari ini mau ngebahas tentang lokal brand, cuy. Idi, Asik nih, asik sih. lokal brand. Kayak kita Lokal kayak brand. semacam dokter Tirta gitu ya? Mesti nggak ngegas tapi ya, bedanya nggak ngegas. Jangan, nggak ngegas. Kita bukan dokter juga. Ini kalau kita bicara lokal brand, karena gue orang termasuk ini Dan, gue termasuk yang nggak sekarang sih ya, sebelumnya lah. Sekarang mah lebih pelit gue sama duit. Kalau sekarang, sebelumnya gue tuh kadang tuh yang kayak sebulan sekali tuh gue pasti ada beli satu barang gitu loh, barang. Tapi udah dipastikan itu lokal brand. Gue pasti beli satu barang, entah itu gitu, kaos, entah itu celana, sepatu atau jaket atau apalah. Itu gue biasanya pasti nyisin sedikit duit gue itu buat beli satu. Gitu, kayak ini bulannya. Ya, jadi bisa bakal jadi berapa harga outfit lo ya? Nah, cuma nggak ada yang nanyain gue masalahnya. Oke, malam ini kita tanyain berapa harga outfit lo Jon. Jangan dong, jangan ditanya kok itu. Bajunya baju kepanitiaan semua kok yang gue pakai kan. Bukan baju partai loh. Baju partai aja. Iya, jadi kita gue tuh pengen banyak tahu cuy soal lokal brand. Karena kan kalau gue sering lihat tuh Dan di sini Instagram tuh di akun-akun apa ya gitu-gitulah distro atau apalah segala macamnya gitu. Kadang suka ngebahas. Ternyata tuh maksudnya lokal brand itu tuh ternyata banyak polemiknya juga Dan. Oh gitu. Kagak cuma sekedar orang jualan gitu terus ya kompetisi antar jualan doang gitu, enggak. Ternyata tuh banyak yang aneh-anehnya juga lah. Gue juga, gue sebenarnya udah mau nyebut brand ya, cuman kita tahan dulu kali ya. Coba kita undang dulu narasumber kita malam ini Jon. Nah ini dia, silakan Raidan dikenalkan. Ya, dan lo masuknya Nan. Kalau ngomong kasar eksplisit kali ya? Ih, aman banget di sini mah. Oke. Aman banget. Oke, selamat datang, selamat bergabung Adnan. Thank you buat Odan udah mempersilahkan Pak untuk sebagai orang banyak omong. Iya, emang banyak omong Nan. Coba kenalin diri dulu dong. Nama gue Adnan. Terus gue untuk diundang kali ini, tapi ya gue nggak banyak tahu, mungkin cuma sekedar sharing kali ya. Keren. Merendah Jan. Sepik kayak gitu Pak. Untuk meroket. Oh ini Nan, kerja di mana Nan? Kerja di salah satu di perusahaan swasta. Oh, oke. Di daerah Cikarang ya? Iya. Yang banyak kopitnya tuh.
Iya, ada kebetulan. Depan E, belakangnya N. Tengah-tengahnya Son. Oh, jangan sebut secara ini, Ya. secara full sound, ntar dia bayar ke kita. Jangan itu dia. Ya, di episode ini Bener. kita bakal nyebut banyak nama brand kayaknya nih ya. Nah, bodo amat, pokoknya mesti pada bayar aja. Aduh, Oke. Nan, jadi lu apa nih? Lu cukup mengamati lokal brand di Indonesia nggak? Kalau dibilang cukup mengamati, gue sebenarnya kita lurusin dulu ya pandangan tentang lokal brand. Oh, menarik nih. Dulu Sikat. awal-awal tuh, ya kan dulu brand-brand yang terkenal tuh kan rata-rata dari Bandung ya. Oke. Bandung. Sadar nggak sadar sih, Bandung emang yang ngegebrakin, menurut gue ya, yang ngegebrakin tentang lokal brand, karena ya emang di Bandung tuh kan banyak vendor, materialnya murah, terus buruhnya juga mungkin murah. Gue ngerti lah kalau teknis, cuman ya gue ngerasa Bandung tuh yang ngejalanin gitu. Oke. Tapi setelah beberapa brand-brand dari Bandung keluar nih, ya mungkin udah mulai kedengar di Jakarta, ada istilah udah mulai nggak enak nih, karena dulu tuh lokal brand tuh dianggapnya kayak gini. Misalkan gue mau beli salah satu jenis sepatu atau pakaian lah. Oke. Lu ngapain beli yang palsu? Mendingan lu beli lokal brand. Nah ini nih Iya. kita lurusin dulu. Menurut gue ya, ini menurut gue, dan mungkin menurut banyak orang-orang yang ada di scene lokal brand atau benar-benar brand ownernya adalah lokal brand tuh nggak mau disamain sama barang palsu. Oke. Kalau gitu, ya perjuangan mereka ya sia-sia. Mereka masukin konten, mereka masukin cerita ke setiap produk itu ya barang gue juga disamain sama barang palsu. Buat apa gitu? Gue banyak brainstorming, gue banyak masukin ide dan sebagainya, itu gue buat apa? Kalau ujungnya kayak gitu. Makanya kenapa mereka tuh setiap ngeluarin konten tuh mereka ngasih produk itu yang lu di dalamnya tuh ada cerita. Misalnya nih, jadi ketika nanti lu pakai nih, kenapa nih gue pakai pakaian ini tuh, barang ini tuh kenapa? Karena dia punya nilainya, ada value-nya, ada ceritanya. Jadi ketika temen lo nanya, ini apa? Ini tuh misalkan sepatu nih, merek ini. Apa nih? Merek apa coba? Gue pengen tahu nih. Banyak aja. Langsung gue email sekarang nih. Gue depan laptop. Langsung gue aja. email. Kan baru intro. Oh boleh. Oke. Jadi stigma tentang lokal brand tapi disamain sama barang palsu tuh menurut gue harusnya udah mulai kegerus abis sih. Harusnya. Parah. Apalagi kemarin pas kalau gue pribadi sih ya, sama lokal brand itu gue notice banget, maksudnya kayak nge-boom banget berita itu Kompas tuh, sepatu Kompas. Oh, jelas lah. Jelas lah sepatu Kompas. yang nyenggol. Wow, itu kacau sih. Apa namanya, harga retailnya rendah, tapi begitu masuk ke sosmed, diterima sama influencer, barangnya kayak mahal-mahal banget cuy. Ya, karena menurut gue di situ yang mau ngasih sih, di apa ya, di samping dia ada pros and cons, tapi berarti pesan yang mau dia sampaikan nyampe menurut gue. Nah, mereka ngasih barang yang nggak perlu samain dengan lu buat apa sih, misalkan beli Nike palsu mendingan beli Kompas, udah nggak bisa mereka disamain kayak gitu. Oke. Karena mereka udah punya pasar. Ketika misalkan lu mau beli Kompas nih, lu nggak mungkin mau beli sepatu KW kan, nggak mungkin menurut gue. Karena menurut gue ya oke lah, misalkan dari sisi retail price-nya Kompas kan emang lumayan. Gue nggak bilang lumayan murah atau lumayan mahal, lumayan gitu. Relatif ya? Relatif lah, karena kan kapasitas tiap orang beda gitu. Nah, ketika dia ada di pangsanya ini dan dia udah punya udah punya identitas, dia nggak bisa disamain sama produk KW. Kita semua nih yang ada di Indonesia jangan pernah mandang tuh kayak gitu. Jangan kayak misalkan gue mau beli jeans deh, buat apa ya gue mau beli yang KW tapi mendingan gue beli lokal. Jangan
perbandingannya adalah kalau bisa yang sama yang lebih bagus. Gimana? Ngapain ya gue beli Levi's, beli yang lokal brand, gue mau nyobain, atau misalkan mungkin lebih baik. Nah, itu lebih baik nih. Kayak gitu. Karena mungkin udah ya itu mindsetnya sekarang produk lokal juga kualitasnya sama-sama bagus sama produk luar negeri gitu ya. Iya, karena banyak lah kalau misalkan kita ngomong, kita nyerempet deh. Ini bisa banget kita jual salah satu ya nggak aja? Sebut. Kalau misalkan kita ngomong di skena sepatu, emang yang ngegebrakin sih, gue nggak tahu ya. Misalkan ada brand-brand lain gitu. Ya sekarang sih banyak. Dulu itu ya dulu adalah satu silhouette dari sepatu yang sepatu itu berdiri tahun 1966. Inisialnya Vans. Itu di Indonesia jadi rame gara-gara siluetnya si old school ini banyak yang pakai di Indonesia. Oke. Apa ya salah satu brandnya ya? Ini Fans of the Wall ya? Apa sih? Of the Top. Of the Top, yeah, itu. Fans of the Top. Itu beda case. Jadi awalnya si Fans, kalau ini jadi miring nih, tapi ya udahlah. Nggak apa-apa. Kalem. Kasusnya si Fans of the Top ini tuh karena nama dia kan KW. Oke. Jadi dia kedenger lah sama pihak fans di US-nya. Dan kan itu ternyata ada di Indonesia dan udah gede namanya. Nah, akhirnya udah dimatiin sama si fans yang ori ini. Iya. Nah, kalau yang siluetnya disamakan adalah pokoknya kalau lu pernah lihat fans old school kan lu tahu nih bentuknya. Nah, tapi si logo fansnya itu diganti-ganti sama petir. Petir. Tahu gua. Udah tuh, dulu banyak tuh. Kagak ini ngomongin produk yang mana sih? Gue kagak tahu dah bener. Dengerin aja. Fans old school, terus nanti lu cari tuh ada relate dah di Indonesia banyak banget. Terus yang bikin ngegebrak lagi adalah ya Kompas ya. Kompas tuh kan ya dulu kan scene-nya itu kan orang bikin brand sepatu itu ngikutin si old school nih, fans old school. Tiba-tiba Kompas keluar dengan tipe vulcanize gitu. Wah, itu bener-bener kayak lu emang ya kalau misalkan kita throwback sedikit tentang Kompas. Jadi emang Kompas itu brand baru saat ini, bukan. Dia itu emang lama ya. Udah lama banget. Dan ternyata waktu itu gue nggak tahu nih kalau misalkan podcast lu didengar sama si brand ownernya si Mas Haji Handoko. Ya, ntar gua email lagi. Gue salah ngomong, sorry nih Mas. Sorry nih Mas. Jadi si brand Kompas ini dulu tuh emang hampir mau tutup atau redup, atau gue nggak ngerti apa kolaps apa gimana. Gue ngerti. Tapi Handoko ini dipercaya untuk gimana caranya bisa nggak ngembaliin Kompas ini selling lagi gitu. Nah, jadi ibaratnya Mas Haji ini ya brainstormingnya lah, bener-bener direkturnya lah yang gimana caranya untuk naik lagi gitu. Strategi marketnya ya. Nah ternyata dia berhasil lah. Dulu kan gue lupa apa itu awal sama keluar jadi gede tuh. Tapi yang gue ingat adalah waktu itu rame ketika Kompas ngeluarin yang edisi Indonesia. Kalau lu beli warna putih, itu ada tulisan Indonesia Bersatu warna merah. Tahu gue. Tulisannya warna putih. Itu dulu dari situ tuh. Dan dulu tuh kalau nggak salah harganya 200-300an deh. Gue nggak tahu lah. Partnya berapa. Dari situ udah mulai rame. Tapi emang tagline mereka kan emang sepatu untuk rakyat ya. Untuk semua. Untuk semua, sepatu untuk semua. Itulah pokoknya lah. Yang ini bukan sepatu gimana-gimana gitu. Intinya tuh kayak dia bikin produk yang buat orang banyak gitu. Kayak sepatu NB, sepatu Warrior gitu kan. Iya, mungkin lebih untuk mass production mungkin ya. Iya. Tapi kan sekarang kan bergeser nih. Jadi banyak gue ngomong kontra-kontraan gak apa-apa kali ya, eksplisit gini. Kalem. Ya paling terus disamperin sama Mas Haji. Sebentar. Jadi kan sekarang tuh banyak yang
Kerja katanya mana sepatu untuk rakyat tapi barangnya nggak ada, goib, reseller terus gimana? Dan menurut gue sebenarnya nggak salah sih. Kompas tuh emang waktu itu Mas Aji tuh sampai sharing, emang mereka tuh kapasitasnya overload productionnya katanya. Oh gitu. Katanya. Berarti emang mereka emang udah kewalahan. Dan mungkin mereka juga punya idealis, mereka ngejaga demand-nya dan mereka ngejaga produk ini tuh biar selalu berkualitas gitu ya. Kan kadang kan kalau misalkan udah ngejar cuan, mungkin mengenyampingkan kualitas ya. Keren. Produksi aja yang banyak gitu. Pakar banget tuh soal cuan kayaknya. Cuanan emang harus utama. Itu dia. Kompas ini tetap ngejaga, tetap semuanya harus tetap eksklusif menurut gua. Keren sih. Keren. Di setiap kali dia rilis tuh ya terbatas lah. Kayak itu Kompas juga kolaborasi banyak banget ya, Bre? Banget. Kayak yang gue inget tuh sama Darahku Biru ya? Iya dong, sama Darahku Biru. Darahku Biru ada. Ada cuy. Terus Darahku Biru itu even Wall of Fate tahun kemarin 2019. Wih, lo udah bawa Wall of Fate aja lo. Ya, akhirnya Kompas tuh tahun kemarin. Bener. Hype-nya di tahun kemarin. Belum Wall of Fate jadi online. Tapi kita nanti bakal ngomongin soal Wall of Fate eksklusif ya di agak penghujung dari podcast ini. Keren, asli keren banget ya Allah. Apanya sih keren, Jan? Tapi apa keren aja. Kalau kita misalkan balik lagi ke Kompas nih, menurut gua Kompas tuh sukses ngegedein nama kita juga sih. Oh gitu ya? Indonesia, iya karena sorry ya kalau salah nih. Menurut gue atau mungkin gue yang nggak tahu gitu ya. Kompas ini salah satu brand yang pertama kali kolaborasi sama brand luar dan gede. Apa tuh, Ben? Nama brandnya tuh Fucking Rabbit. Fucking Rabbit. Oke. Kalau misalkan lu notice, jadi si Mas Aji ini ternyata emang waktu di Jakarta Sneakers Day, tapi gue lupa tahun berapa, itu sama brand ownernya dari Fucking Rabbit. Jadi dari situ tuh emang gue waktu itu ngeliat sih ada highlightnya tuh kayak si brand ownernya Fucking Rabbit tuh pakai sepatu Kompas, terus kayak mungkin ada discuss under the table kali ya gimana. Discuss under keren. Akhirnya sekarang keluar dan menurut gue itu pencapaian sih. Kayak lu udah gak bisa nih nyamain kalau misalkan lu mau beli sepatu, lu beli yang KW aja, nggak usah, lu beli lokal aja. Wah itu udah nggak bisa menurut gue. Karena brand ini udah dipandang di mata internasional. Iya. Itu jadi maksud gue tuh dari mulai kita menghargai brand itu, jadi brand tersebut value-nya akan naik, dan ketika naik dia akan dilirik sama yang dunia fashion luar lah. Dan kita udah bukan kayak perbandingan lokal brand versus brand KW, udah harusnya tersingkir jauh sih kalau kayak gitu. Oke. Berarti kalau gua ngambil dari tadi lo panjang ngomong segala macam, berarti bisa maksudnya ini baru dari sepatu nih, dari tadi kita ngobrol kan baru dari sepatu ya. Berarti sebenarnya tagline local pride itu tuh nggak sekedar retorika doang ya. Maksudnya itu bener ya berarti kan? Jadi kayak ya local pride sih harusnya bukan lu cuma camkan local pride ketika mau foto pahi gitu, itu oke. Tapi ya local pride juga harus lu ngertiin ketika ya istilahnya kan gimana caranya brand yang ada di naik tapi rakyatnya sendiri nggak bisa ngebantu gitu. Keren. Oke. Tapi ngomongin local pride ya, gue pokoknya semenjak Kompas naik itu, terus kan gue banyak ngelihat sepatu-sepatu nih. Gue khususnya kan sepatu ya, gue banyak ngeliat sepatu-sepatu di Instagram yang naik banget. Terus akhirnya gue memutuskan buat membeli satu sepatu, coy. Apa Dan? Itu Geoff Max.
Jan? Oh, Geoff Max. Geoff Max itu sepatu skate, tapi dia punya kayak apa ya? Menurut gue sih unik banget dan awet banget, coy. Waduh, gue jadi promo Geoff Max. Ayo Geoff Max, ditunggu ya. Tapi asli, maksud gue ada pride tersendiri ketika gue lagi nongkrong sama teman-teman gue, terus kayak, sepatu lu apaan dan gitu kayak, Geoff Max tuh kayak keren juga ya. Maksudnya memang pandangan sekarang sudah bergeser gitu loh. Ya emang tujuannya tuh sebenarnya kita tuh harusnya kayak gitu. Ketika misalkan nanti kita pakai produk nih, ditanyakan sama orang, apaan tuh misalkan? Oh ini dari mana kok? Gue baru dengar. Iya, ini lokal. Nah, nanti kan banyak tuh pertanyaan dari mulai, kok lu milih lokal? Emang bagusnya apa? Terus ujung-ujungnya gimana? Kok lu bisa milih brand tersebut dan mutus? Itu kan berarti lu bakal nyeritain. Nah, itu tuh fungsi tujuannya si brand tersebut punya konten. Itu. Kayak Pak D, coy. Pak D punya Kompas. Kemarin lu pas jangan lagi ngomong Pak D. Sini orang ada yang tahu Pak D yang kalau dengerin. Ini Instagramnya apa, Jan? Sudah gede 20 ya? Sudah gede 20. Dia punya sepatu Kompas warna merah kalau nggak salah, Jan ya? Enggak, hitam. Hitam, oke. Hitam. Terus kayak dia pakai nongkrong waktu sama anak-anak. Terus kayak, anjir pada lu punya Kompas. Gue mah belinya sebelum terkenal nih. Woi, keren. Ya ada pride-nya lah. Benar. Kacau. Dari situ ya ternyata ya. Berarti kan intinya kita pun gitu sebagai konsumennya gitu berarti harus ikut, nggak sekedar cuma ngebacot-bacot doang layanan ya. Iya. Maksudnya ngasih tahu juga, maksudnya kayak kita ngasih value tertentu juga gitu ke apa yang kita punya, apa yang kita pakai berarti. Yang akhirnya maksudnya local pride nggak sekedar hashtag yang lu tadi bilang hashtag pahi doang lah atau OTD-OTD-an atau apa kan, bangsat lah kayak gitulah pokoknya lah. Tapi kan nih gimana? Taruh sebelum lebih jauh lagi kita bahas. Ini udah berapa menit sih anjing? Ya udah 20 menitan lah ngebacot menit lagi. baru soal sepatu doang. Mati lu. Cuma sebelum kita bahas ngomong katanya lokal brand tapi ya gue bongkar. Kagak ngapa. Coba gini, sebelum kita menjauh lagi, gue tuh pengen tahu tentang Adnannya dulu nih. Oke. Lu sendiri pertama kali kenal sama lokal brand tuh kapanan? Dan kenapa lu akhirnya memilih lokal brand? Oh gini. Dulu tuh sebenarnya waktu gue kan dari mulai sebenarnya awalnya tuh dari SMP ya? Dari SMP. Cuma mungkin SMP kelas kali, jadi menuju SMA. Dulu tuh gue tertarik banget sama jeans. Jeans bener-bener. Iya, gue tertarik sama jeans karena dulu zaman-zamannya Kaskus. Oke. Banget ya, Kaskus. Dulu di Kaskus. Tua banget ketahuan ya umurnya nih. Kaskus. Kayak orang-orang masih pada tahu gak sih Kaskus? Kayaknya sih udah bergeser deh. Jadi dulu waktu gue SMP menuju SMA, dulu tuh gue sempet baca Kaskus kan. Ada satu forum yang rame lah. Kayaknya usernya yang aktifnya tuh banyak gitu. Nama forum thread-nya tuh Denim Head. Nah, gue tuh pikiran gue denim head apaan ya? Kepala denim orang ngapain gitu? Gue bener-bener buta. Nah dari situ tuh gue baca kan, jeans. Cuman kan, ya dulu kan gue masih SMP ya kayak, ya udah gitu. Dan gue langsung baca tentang, jeans tuh ternyata banyak ya. Ternyata bisa diginiin, digituin, banyak olahannya. Dan dulu ketika gue SMP tahu, jadi ya kan dulu waktu anak SMP buru-buru beli barang mahal kali ya, orang jajan aja berapa sih, 5.000 paling 10.000. Dan gue gitu, jajan goceng dapetnya ini cilok doang sama ongkos angkot balik. Otak-otak gue dulu pakai sepeda cuy. Keren. Udah sepedaan dari lama ya. Gue ngeliat ada yang bahas tentang salah satu brand dari Jepang dan itu harganya itu 3.700.000 dan itu gue SMP. Gue mikir SMP harganya jeans 3 juta ya? 3.700.000 SMP gue ngapain? Nilep duit SPP aja butuh kayak setahun dah. Anjir. Nah dari situ tuh gue ulik kayak kenapa ini celana mahal, kenapa?
apa yang ada di dalamnya. Apa mungkin kan pikiran dulu gue tuh cuman simpel, benangnya dari emas kali ya. Bisa jadi makanya mahal gitu kan. Iya, makanya mahal. Ya namanya anak SMP mikirnya doang. Ternyata pas gue SMA gue lanjutin tuh, ternyata sedetail ini brand tersebut gitu. Nah dari situ tuh gue ngikutin tuh. Jadi dari situ gue emang cukup antusias sama jeans ini. Sampai sekarang ya Nan ya? Alhamdulillah sampai sekarang. Cuman dulu bergeser karena gini, kalau dulu inget yang umurnya pada tua sih harusnya sih inget. Ada masanya Kaskus down selama 2 hari. Oh bener? Nah, gue soalnya gue pengoleksi bata gue. Asli. Iya beneran, gue inget. Ketika Kaskus lagi down hari, gue yang cuman bermodalkan nyari info jeans. Kan dulu tuh thread denim tuh rame banget kan. Oke. Ternyata kita nggak punya media, kita nggak punya sarana buat bacot-bacotan antar orang yang suka jeans ini sesama antar denim ini. Nggak ada nih. Akhirnya setelah beberapa waktu muncul web Darahku Biru. Itu. Nah, Darahku Biru ini ternyata nggak mindahin sih. Nampung balik orang-orang yang dulunya ada di Denny Head Kaskus. Sejarahnya gitu ya. Iya, dari baru denger gue. Jadi dari situ udahlah mulai rame, dan Kaskus sendiri kan mungkin trafficnya turun kan. Karena dulu kan sempat gonta-ganti domain tuh berapa kali gitu dari mulai Kaskus. Iya benar. Benar. Gue udah lupa lah gue berapa kali. Mungkin itu juga ribet mungkin ribet. Akhirnya karena kita udah disediain ada wadah baru nih sama Darahku Biru. Jadi pindah semuanya ya. Dan menurut gue dulu bikin akun di Kaskus juga nggak semudah sekarang. Dulu tuh agak ribet gitu. Dan di Darahku Biru ini lebih mudah. Itu langsung trafficnya cukup bagus gitu. Tuh dari situ tuh ya udahlah kekumpul lagi dan makin rame. Jadinya kan kalau di Kaskus kan, ya Kaskus kan semua komunitas ada ya. Ada. Ya kalau lo ngomong Kaskus juga gue udah lupa kayak. Pokoknya lu ngomongin dari mulai orang yang suka mancing sampai orang suka berburu ada kayaknya di Kaskus. Nah kalau di sampai berburu aja. Kayak ini kayak zaman baheula banget gitu. Pakai tombak gitu ya. Nah, di forum Darahku Biru itu lebih segmented. Jadi kayak ya udah kita di sini tuh tentang jeans, tapi enggak jeans doang, fashion semua ya gitu. Oke. Awalnya dari situ. Dari situ akhirnya lu jadi mulai tertarik produk lokal. Berarti yang pertama lu tertarik itu denim. Iya, jadi denim. Kalau lupa sebut ya. Jadi di Denim Head itu juga dulu kan nggak melulu tentang brand-brand luar. Jadi gue tuh ketika gue dulu, jadi ada satu lucu nih. Gue dulu waktu SMP menuju SMA itu, pas udah SMA mungkin gue baca pas gue lupa apa gue di Kaskus apa di Darahku Biru. Dulu gue baca ada satu brand namanya Peter Says Denim. Peter Says Denim. PSD ya. Jelek banget. PSD. PSD ini dulu tuh banyak yang ngomongin. Bener. Gue inget. Asli dari situ tuh tapi itu keren cuy emang PSD itu. Gue ngomong PSD ini kan dulu kan kiblat jeans tuh dulu ya mungkin sekarang sih juga udah banyak, dari dulu juga mungkin udah banyak, cuman yang bikin jadi populer lah ya. Populernya tuh Jepang sama US. Oke. Dan gue mikirnya PSD, Peter Says Denim, wah ini mah nama US nih. Ternyata. Tapi kok banyak yang ngomongin gitu. Ternyata pas gue berselancar di dunia maya, dia brand Bandung. Bandung ya PSD itu ya. Jadi Peter ini nama owner itu kan Peter Firmansyah. Dia tuh orang Bandung. Peter dan Firmansyah ya. Sangat Indonesia itu. Sangat Indonesia. Sangat Indonesia.
Nah dari sini nih yang nge-trigger gue, oh ternyata brand Indonesia tuh banyak yang diomongin secara apa ya, ramai gitu. Iya. Benar. Dengan nama-nama yang mungkin kita nggak apa ya asing, tapi ternyata ini dari Indonesia gitu. Dan yang gue tahu juga tuh PSD tuh udah nge-endorse-nya tuh sampai band-band luar cuy, ya kan? Segmennya kan dia kan di bener. Segmennya tuh kan dia emang di anak-anak band. Dulu yang pernah gue tahu tuh Changno Captain Chang, kalau lo ada yang tahu tuh. Gue tahu coy, Popang kan? Ya, Popang. Punya face-nya tuh kalau nggak salah. Face-nya bener, ada tuh. Itu dari bahan itu. Iya. Ya, Pierce the Veil. Termasuk BMTH kayaknya juga deh sempat di endorse sama itu deh. PSD kayaknya. Tapi mungkin nggak terlalu ke highlight. Tenang aja nanti BMTH langsung gua calling. Dengerin nih. Lo di shout out di podcast gue gitu. Aduh. Keren ya, mendunia banget coy. Itu mendunia banget sebelum ada kasus. Kan. Iya. Ya Allah gue sebutin lagi. Sebutin ke. Jadi pada dasarnya kan memang sebenarnya lokal brand itu juga dari dulu ya sebenarnya udah bagus banget ya. Coba memang karena kurang kesorot aja sama orang-orang lokal sendiri kan. Jadi sebenarnya dari dulu tuh lokal brand itu udah banyak dan udah bagus lah. Ya dulu apa ya? Banyak brand-brand gede lah dari Bandung kayak misalkan gue lupa yang paling terkenal tuh apa ya? Kayak gampang lah kayak contohnya kayak Skater, Oval, banyak lah brand-brand Bandung dan menurut gue dulu tuh kayaknya di kuping lu tuh nggak apa ya nggak aneh gitu kayak Black ID itu kan menurut gue Black ID di Labong apalagi tuh itu baju-baju Peter Pan kayak gitu tuh Peter Pan iya kan jadi emang mungkin ya sebentar Peter Pan tuh kayak lu zaman berapa sih Peter Pan ya, Noah Lo Peter Pan kalau kita tahunya dulu tahun 2004 2005 udah nyebut Peter Pan udah nyebut kakus ya umur lu udah tua udah ketebak lah ya kacau tapi kan koleksi denim lu berarti ada berapa nih di rumah berapa ya kalau misalkan koleksi asli ya gue nggak tahu beneran karena beberapa nggak tahu udah ada hilang apa hilang lah jaket ada berarti ya apa jaket denim ada enggak gue nggak punya jaket denim karena gerah ya gue gerah gue kan tipe orang yang suka pakai jaket gede apa jaket denim tuh berat tuh jadi sebenarnya ya banyak lah kalau kita ngomong brand itu cuman mungkin nggak ke highlight. Nah, ketika sekarang makin highlight dan makin banyak yang nyadar gitu. Lu kapan pertama kali lu beli denim? Dan denim pertama lu itu apa brandnya? Gue pertama kali beli denim itu SMA kelas 11. Oh, kali ini lo nabung kali ini ya? Iya, gue kali ini nabung. Karena ibaratnya anjing gue udah baca-baca doang nih dari SMA. Gue nggak punya ngicip lah. Menyisihkan duit. Terus akhirnya SMP SMA gue kelas 11 tuh ingat banget gue L House Gezel itu size 29. Wih, apa size-nya? Ingat gue soalnya dulu harganya itu 980. Gokil. Dan lu nabung ya? Sabi banget tuh gila. Wah. Karena dulu tuh gue pengen banget. Jadi kalau misalkan ya gue serempet dikit lah. Kan jenis tuh model banyak. Banyak banget kalau misalkan kita ngomongin secara model. Secara jenis bahan. Oke. Nah, dulu tuh yang emang istilahnya yang di kaum anak jeans, anak denim head, anak denim head ini itu yang ramenya adalah selvage itu ibaratnya
signature lah. Kalau misalkan lu ngomongin signature Selves itu kayak kalau misalkan sekarang tuh kayak kopi susu gularen. Kopi susu gularen. Kayak khas banget gitu ya. Iya. Ketika misalkan lu ngomongin kopi zaman sekarang, kayaknya yang tenar kan kopi susu gularen. Iya benar-benar. Jeans tuh dari dulu tuh sampai sekarang kalau misalkan lu ngomong jeans, ya kalau di kalangan yang ngerti tuh ya Selves. Gitu, karena ini kayak punya pamor emang buat disombongin. Ketika si fabriknya lu lipat nih, lu lipat ke luar, nah itu ada garis tuh. Nah itu ajang pamer-pameran di situ. Gue banyak sih ngelihat teman-teman gue juga banyak sih rasanya. Iya. Jadi kalau misalkan emang rata-rata enggak sih. Sekarang di Indonesia banyak entusias tuh. Tapi dulu tuh Denim Mask ini tuh punya sebutan ketika masuk Darahku Biru. Namanya tuh Indigo. Indonesia Denim Group. Nah, ini sebenarnya Indigo ini tuh jadi slang juga sih. Jadi kata yang mungkin bergeser istilahnya. Kayak Indigo kan sebenarnya kan mungkin kemampuan seseorang, ya kelebihan seseorang untuk melihat hal yang tidak bisa orang. Itulah lo ribet banget dari sini lihat setan udah. Orang bisa ngeliat setan. Nah, ketika dipakai oleh Indonesian Denim Group ini jadi relate karena di dalamnya adalah jadi dulu sampai sekarang sih yang mungkin lebih ke orang-orang yang maniak banget atau dia emang mungkin baru kecemplung. Jadi gini, ada sebuah penganut kalau misalkan lu mau jeans lo bagus, lu harus beli yang bisa berdiri. Jeans yang bisa berdiri gitu ya. Klinik banget. Jadi si jeansnya itu bisa berdiri dan diangkut itu gue lupa ada yang ngebahas di sosial media gitu. Jadi ada yang jeans berdiri, weh apa nih? Penganut setan dari mana? Celana disembah. tapi kan gue belum pernah nyobain jeans gue berdiri apa kagak. Kayaknya lemes deh. Ada orang nih beli jeans yang bisa berdiri, terus difoto, didiriin. Itu lagi kayak sujud gitu di depan jeansnya. Buset. Di komen orang yang nggak ngerti jeans, weh mas jangan nyembah celana mas. Itu celananya lagi dipakai sama setan kan, makanya berdiri. Iya. Gak jelas banget. Ini klinik sih. Klinik. Ini Indigo tuh disebutnya skena fashion klinik. Padahal arahnya nggak ke sana ya. Cuman ini berkaitan gitu loh. Berkaitan aja ini. Itu kok kayak gitu brand ambassador Limbat tuh cocok. Limbat mah kelihatan Jan. Anabel. Aduh. Gitu ya ternyata ya. Mitos-mitos ya. Tapi kalau dari saran lu sendiri nih, gimana sih cara kita milih denim yang bagus kan? Soalnya kan banyak banget nih produknya nih. Gimana menurut lo cara kita buat nyari? Oh ini denimnya bagus gitu. Nih Dan, gue kasih tau Dan caranya Dan. Gue yang jawab nih. Cara milih denim yang bagus itu nanya Adnan Dan. Gue mau cerita dikit nih. Gue tuh waktu itu gue sama nih. Sebenarnya gue sama kayak Adnan. Gue tuh ngelirik denim itu tuh SMP. Kalau gue kan ini Nan, kalau teman gue tuh dulu ada yang pakai nudi. Oh iya, jadi gitu. Kalau gue lihat ini ya, dulu yang ngegebrak pamor jeans jangan dicuci itu nudi. Nudi ya, iya bener. Dulu nudi jangan dicuci. Mungkin masih ada. Ketika misalkan lu beli nudi yang versi dry denim, itu kalau lu balik celananya, kan biasanya di kantongnya tuh suka ada cat-catan atau suka ada artwork gitu. Nah, si nudi itu pokoknya ditulis tuh sama nudi, jangan dicuci sebelum 6 bulan pemakaian dan lihat hasil. Dari situ orang trigger dan banyak brand ngelihat, oh ternyata ini tuh bisa berubah, ada padding dan segala macamnya gitu. Itu tuh temen gue ada yang punya dulu pas zaman SMP. Gue ngeliat itu kan
diceritain dah gue sama temen gue itu dia beli dulu 1,2 nan. Wah, si Dibeli kaya sama banget. emaknya. SMP Buset, itu ya. emang itu Sultan itu asli. Zaman Kaya. SMP cuy, 1,2 dia beli. Dia cerita ke gue segala macam. Nah itu gue mulai ngelirik lah dari situ. Cuma sampai SMA, kuliah itu gue nggak kesampean cuy beli. Nggak pernah kesampean. Karena gue juga orangnya nggak yang wah harus punya gitu, kayak yang kalau ada rezeki beli, kalau enggak ya udah gitu aja. Nggak pernah dapat sampai akhirnya gue pertama kali gawe itu gaji gue ke bulan keempat kalau nggak salah, bulan keempat atau bulan kelima gitu. Itu tahun pertama gue gawe, gaji bulan keempat. Waktu itu kalau nggak salah lagi mepet bulan Ramadan, kalau nggak salah bulan puasa kan, mau Lebaran kan. Cocok dong, cari dong baju baru dong, ya kan, punya duit sendiri kan. Langsung gue, wah cocok nih, kayaknya cocok nih beli denim. Langsung, yang paling mantep. Apa Nan, tuh? tolongin gue Nan. Oh iya. Ternyata lu minta bantuan Adnan nih. Itu dia. Adnan tuh gue tanya-tanyain itu. Itu segala macam tadi Adnan kasih tahu dan yang self page lah segala macam. Itu gue diajarin juga sama si Adnan. Gue ngorder ya. Jadi gue denim pertama gue tuh Wingman. Oke. Gue beli itu saran dari Adnan juga tuh, gue buat beli itu tuh. Jadi Wingman ditunggu endorsannya buat Adnan, oke? Kalau aja Adnan bisa jadi brand ambassador. Tolong lirik Adnan. Itu gue dikasih tahu coba beli ini. Ditanya budget gue berapa, nanti cocoknya denimnya apa. Akhirnya diarahin ke Wingman. Terus itu tuh kan gue sambil kontakan sama ininya ya apa CS-nya lah. Sama adminnya kan di line tuh kalau nggak salah. Di line gue chat. Mau ditanya gue mau yang self-page atau yang non-self-page bang? Ini apaan ya? Ini apa ya? Gue tanya ke Adnan. Dan ini maksudnya apaan Nan? Diajarin gue. Ini Adnan dulu yang ngajarin gue nih. Berarti Adnan ini semacam kayak denim consultant ya? Adnan tuh yang disembah. Waduh, dia yang bilang Jan. Wah jangan. Kalau kita ngomong denim consultant ya, banyak. Jadi orang-orang di skena denim ini banyak yang kayak gitu sih. Jadi kayak oh iya banyak juga. Kan si brand ownernya, yang brand owner merek-merek terkemuka ini kan dia ikut komunitas juga nih. Jadi tuh kayak kita sharing aja gitu, dan ketika ada temen yang misalkan ya kayak contoh lo misalkan Ojan nih mau beli nih, nah itu tuh kadang kita arrange juga, oh kemarin perasaan yang lebih relate ini kayaknya kemauannya ke si orang ini gitu. Jadi kayak ya kita yang orang-orang yang komunitas ini jembatan ke lokal brand juga sih. Idih keren banget, lu mulia banget kan? Mulia banget lu patut disembah kan? At the end ya ibu juga butuh yang lain. Tapi back to topic, gimana Nan? Milih ke ini dong, ke pendengar kita sama ke gua juga, soalnya kalau gua dibeliin jeans sama nyokap gua pasti. Gua belum tertrigger untuk beli jeans sendiri. Coba apa Dan tipsnya Dan? Kalau bentar dulu nih, gua kasih tahu dulu. Denim sama jeans itu beda. Iya beda. Sama tapi tak serupa gitu. Wih, menarik. Denim itu fabric, jeans itu produk. Oh, jeans itu produk ya? Ya, jadi kalau misalkan lu ngomong denim, ya itu masih material, masih gelondongan. Gitu. Kalau lu misalkan nanya pemilihan denim, ya kita ngomong bahan, bukan produk. Gitu. Ya. Kalau misalkan lu nanya pemilihan jeans, nah kalau pemilihan jeans ini menurut gua pertama ya kita fair-fairan aja menurut gua nih. Ya. Budget dulu. Budget dulu. Kategorinya itu apa aja, Nan? Apa? Kategori budgetnya tuh berapa aja? Paling tinggi deh. Paling tinggi berapa paling tinggi? Wah, kalau misalkan lu ngomong paling tinggi banyak. Apa ya? Ironheart aja bisa. Ironheart. Berapa? Terus 4 jutaan. 4 juta lebih. Terus The Strike Gold juga hampir 4 juta. Banyak sih. Itu yang Jepang ya. Kalau misalkan yang Indonesia itu Old Blue itu sekitar 2.400.000 lebih. Banyak. Kalau misalkan kita nggak akan ada habisnya, pasti akan selalu ada terus. Iya, budget yang berarti pertama kan nyesuaiin budget nih kan. Yang kedua apa? Dulu
pokoknya kalau misalkan mau beli, menurut gue ya itu startingnya itu ya dari 600 lah. 600 ya? 600 lah, itu udah proper lah. Kalau di bawah itu mungkin yang custom sih, Oh, banyak. oke. Terus yang kedua itu fitnya. Fitnya? Fit dulu, kita ngomongin fit. Fit itu banyak, ada slim fit, slim straight, ada gue mungkin gue ngasih tahu juga ya, gue sangat tidak menyarankan lu untuk pakai skinny. Skinny ya? Oke. Karena ini tuh kayak computer gitu gak sih? Iya. Jadi kayak sahabat lu itu. masukinnya. Jadi menurut gue kenapa gue nggak menyarankan, karena pertama dari sisi kesehatan juga ya banyak lah. Ya mungkin dari sisi medis, gue nggak kapasitas gue untuk menjelaskan secara medis, nggak sehat aja intinya. Kenapa non kejepit ya non ya? Iya, ada yang kejepit, terus katanya pertumbuhan spermanya terganggu, kan nggak enak juga jadi mandul kan? Mandul. Ampun. Oke. Fit itu pertama ada slim fit, ada slim straight. Pokoknya fit itu gue saranin bener-bener lu pakai jeans itu yang menurut diri lu nyaman. Mau orang celana apaan nih, gede banget, bodo amat. Kalau lu nyaman ya udah nyaman. Karena nanti benar. Lu ngikutin saran orang, padding itu nggak akan jadi. Karena lu nggak nyaman. Karena pakaian terbaik itu yang nyaman di diri kita ya. Ya, bener banget. Jadi kalau misalkan gue ngomong nih, gue nyamannya slim straight, tapi Ojan pengennya slim fit, ya udah, gue nggak akan memaksakan, karena kalau misalkan dipaksa apa nggak enak. Iya, emang jangan dipaksa, udah bener dan bener. Iya, halus banget. halus. Mbak, nanti hasil kan kalau misalkan ya lu nggak munah lah ketika lu punya jeans mahal, lu kan pengen hasil padding ya kan? Oke. Padding. Itu nggak akan jadi menurut gue nantinya. Karena lu makanya kayak aduh nggak deh, soalnya gue nggak nyaman, gue pakai yang lain aja, jadi akhirnya nggak jarang-jarang dipakai gitu ya. Pakai ya sayang juga. Iya. Terus yang berikutnya itu fabriknya. Bahannya. Jadi fabric itu kalau kita ngomong banyak nih, kita kategoriin, kita perkecil dulu, ada dua. Ada lightweight sama heavyweight. Lightweight ini kan yang ya under 15 oz lah, 15 oz ke bawah. Kalau yang heavyweight itu udah 15 oz, mungkin udah 16 sampai ke atas lah, sampai kalau misalkan lu ngomong oz paling gede berapa, brand Indonesia, gue lupa namanya siapa, pernah bikin sampai 34 oz kalau nggak salah. 30. Itu kayaknya lu serasa lu bukan pakai celana, lu pakai kayu kali ya. Nah, gitu. Itu latihan berdiri lagi itu dan Rockly itu. Itu celana udah kagak berdiri lagi, itu udah siap gerak gitu celana. Itu pondasi rumah itu, bukan pondasi. Itu Rockly lagi latihan itu. Itu dari situ dulu, misalkan lu mau yang misalkan lu skena klinik, berarti lu heavyweight. Nah, heavyweight juga dari abis lu milih si lightweight atau heavyweight, ini lu pilih lagi, ada Unsanfor sama Sanforai. Waduh. Ya, itu dia. Jadi detail banget sih. Jadi kalau Unsanforai ini si material tersebut belum nyusut. Jadi saran gue, ketika lu beli jeans Unsanfor, itu lu harus di upsize 1 atau 2 nomor karena akan nyusut. Itu makanya kesalahan nih kalau misalkan orang-orang tuh pada senangnya tuh emang jadi gini, orang tuh kan memang pada senangnya udah milih heavyweight, udah gitu milih Unsanfor, jadi makin keras karena belum dicuci. Itu makin keras, dan ketika dia fitnya misalkan dari toko 30, ya udah dibeli 30. Ketika ada masanya initial shock atau dia cuci pertama gitu, itu nyusut dan nggak bisa dipakai. Jadi cangcuter tuh ya? Iya, itu bahas jadi ini bisa juga. Makanya kalau bisa ya senyamannya lah. Kalau misalkan Unsanfor, mendingan di upsize 1 atau 2 nomor. Kalau
price ya udah itu udah true size gitu. Wah gila, gue dapet insight yang banyak banget loh. Padahal selama ini gue beli jeans kayak, oh ini nih, oh diskon ke Matahari. Ya dulu gue juga gitu sama. Ya beli jeans tuh. Cuman begitu lu jelasin kayak ternyata pride yang selama ini orang bawa tuh emang real nyata gitu loh kayak. Kayak hal-hal pengetahuan semacam itu ada di diri kita. Ya gue juga akan ngerasa bangga sih kalau gue punya itu. Gue aja punya Geomax aja bangga banget. Geomax. Geomax, ayo. Tanggung nih. Lumayan. Seru banget. Kalau misalkan kita ngomong ya, itu ketika ya kayak misalkan sesuatu itu kan udah representasi dari diri lo sendiri kan. Itu kayak misalkan apa yang lu pakai ya lu jadinya begitu. Itu kayak misalkan apa yang lu pakai tuh nantinya si jeans ini tuh akan mencerminkan diri lo. Pakat. Kayak paddingnya, kontrasnya kan akan beda setiap orang. Benar. Iya. Itu makanya banyak ada dulu tuh sampai ada lombanya gitu dari si Forum Darahku Biru ini. Apa tuh? Dulu tuh ada namanya Indonesian Denim Contest IDC, itu sampai dibagi dua sesi ya, 2 grup, satu lokal satu non lokal. Widih. Jadi biasanya kalau yang non lokal itu biasanya kita ngegayat satu brand luar ya kayak Aro atau Purai apalah banyak. Nah dan sedangkan lokalnya bebas, lu bebas pokoknya bebas lu mau pakai jeans apapun dari lokal. Itu menurut gue ya hasilnya itu bahkan ada yang lebih bagus dari hasil non lokal. Jadi emang gimana ya, kalau untuk secara produk lokal apa enggak lokal kita udah sebenarnya udah bukan skalanya untuk main di kita lagi, sebenarnya kita udah bisa keluar, cuman kurang diangkat aja mungkin. Iya. Itu hasilnya pun dan dari pride-nya mereka udah dapat, buktinya mereka rela dipajang-pajang. Padahal menurut orang normal ya, buat apa anjing celana robek-robek menurut orang normal. Kayak apaan sih? Ya gitulah, tapi mereka bangga gitu. Ini celana gua enggak dicuci. Seninya di situ ya. 2 tahun celana enggak dicuci, cuman kehujanan doang, disiramin kopi sama teh. Bangga dipajang. Bangga aja. Bebas, namanya bangga kan, setiap orang bebas gitu loh. Iya, bebas sih. Oke, Nan, oke. Gue cukup tercerahkan nih sama saran-saran. Tapi mungkin nanti kalau pendengar kita ada yang mau nanya-nanya nih soal jeans, soal denim, itu bisa ngontak lu kali ya? Jangan. Kok jangan. Coba gue pengen tahu, takut ada yang marah, Nan. Gue suka nih gini-gini nih. Ampun, enggak. Aduh. Tapi Nan, kalau kan berarti kan kita juga misalkan kita pengen tahu nih kayak produk lokal, terus kita pengen cari produk-produk jeans, produk denim, itu kita bisa datang ke event lokal nggak sih sebenarnya cuy? Event lokal bisa banget. Apa aja Nan yang bisa kita datengin buat kayak all package lah, kita datang kita tahu semua gitu. Kalau misalkan lu secara fashion secara general itu lu bisa datang ke Breakfast Market, itu yang dipegang sama Goods Deck. Oh iya. Atau lu datang ke Pop Up Market. Pop Up Market itu annual eventnya dari Tasmul. Tuh, kalau kan as a fashion general semua ya dari atas sampai bawah gitu. Tapi kalau misalkan kita segmented yang jeans, yang kaos, meja, ya pokoknya yang lebih ke arah skena-skena yang fashion yang jeans banget lah kayaknya gitu. Nah itu lu bisa datang tuh ke Wall of Fame. Halus banget. Enggak kayak dia ngegiringnya tuh kayak pelan gitu, tenang gitu. Iya, pelan. Iya, bener. Berding gue kayak anjing ya.
ngejelasin banget. Kasar banget. Tapi ujung-ujungnya sih ke event yang ini. Oke, menarik. Wall of Fate ya. Wall of Fate. Oke, tapi kalau gue kan juga ngefollow nih di apa Nan Instagramnya Nan? @wall_of_fate. Kebetulan gue samber nih. Kebetulan nih, kalau gue nggak tahu nih podcast ini terbitnya kapan, tergantung store-nya aja nih, harus cepet-cepetan. Oke. Mulai tanggal, gue lupa tanggal. Mulai besok. Besok tanggal berapa tuh? 4. Sebenarnya udah dari 2 minggu yang lalu. Cuman kemarin masih rotunya, tapi sekarang udah eventnya. Oke. Pandemik, Wall of Fate akan diselenggarakan secara online dan berdampingan oleh Shopee. Jadi lu pada kalau misalkan emang mau beli jeans, lu cek tuh tenan-tenannya yang ada di Instagramnya @wall_of_fate, itu ada semua. Ada curated, itu terkurasi dengan benar-benar. Jadi misalkan apa yang lu lihat di situ nggak akan misalkan brand yang ngacok cuman dagang doang, itu produknya insya Allah terpilih lah brandnya, karena emang Wall of Fate dari dulu nggak pernah masukin brand-brand yang tidak worth it lah, worth to buy, nggak dimasukin tuh. Jadi ini kesempatan, mungkin gue bilang kesempatan emas, karena ya mungkin kita sadar lah kita lagi ada di posisi pandemi, dan menurut gue di saat yang bersamaan kita harus spend money untuk sesama juga, dan mungkin salah satu solusinya ini lu beli produk negara lu sendiri, dan bener cuy, bener. Dan untuk membuat mereka tetap hidup. Bener. Gitu, karena kan ya sustainable-nya susah banget kan kalau sekarang tuh, kayaknya berat gitu. Dan menurut gue dengan ya Wall of Fate ini jembatan lah. Mereka juga kan mungkin nanti ada promo. Gue ngomong promo nggak melulu tentang diskon gitu. Karena promo itu bahkan banyak ya. Jadi ya mereka juga ya untuk ya lain saling membantu lah. Lu dapat produk dan mungkin ada promo atau apalah. Dan di saat yang bersamaan lu membuat dia mungkin dan keluarganya tetap hidup. Oke. Tuh. Masnya bagian marketing Wall of Fate ya? Enggak. Gue enggak. Tapi Atan tahu banget soal Wall of Fate ya? Tahu, pasti tahu lah. Kenapa sih emang Jan? Nah, doi abang-abangan cuy. Enggak doi ada. Abang-abangan. Abang-abangan di Wall of Fate itu yang punya forum sama yang punya web. Itu abang-abangan gue. Oh, kalau lo apa berarti posisinya? Ya, gue mau babu lah. Gue mah pemungut receh-receh dari bos-bos gue. Aduh. Berarti event Wall of Fate ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Nan? Dari tanggal 4 sampai tanggal 7. 4 sampai 7 ya? Itu kalau misalkan emang lu pada mau beli, itu lu bisa ke Shopee, abis itu lu carilah si tenan-tenannya. Lu keyword aja tuh salah satu tenan yang mau lu beli, atau kalau misalkan lu mau edukasinya atau lu mau ngeliatin talk show-nya, itu bisa langsung ke Instagramnya, karena sebenarnya kan dari dulu keberadaan Wall of Fate adalah kita tuh pengen, ya selain kita pengen naikin brand lokal gitu, leveling up mereka nih, kita juga pengen educate juga. Jadi event ini tuh ibaratnya ketika kita majang celana buluk kan, ini kita ngasih tahu ini tuh bukan celana buluk, ini tuh celana banyak ceritanya. Oke. Kenapa sih celana itu, jeans itu kenapa sebegitu hebatnya gitu? Karena ya ribet. Di Jepang itu bahkan ada yang sampai buatannya selama 72 jam, dibuat pakai di manual tanpa mesin. Ya itulah teknis-teknis seperti itu yang pengen Wall of Fate kasih gitu ke kalian. Jadi ketika misalkan lo beli jeans yang lo anggap itu lo cuma taunya itu sekedar mahal gitu, nanti lo itu punya pride ketika lo punya dan lo make, oh ini tuh gue beli jeans ini jeans yang seri yang sekian, nggak ada lagi, bisa berdiri lah apalah, itu kan jadi pride lo sendiri gitu.
Jadi emang event Wall of Fates ini emang paket lengkap banget ya cuy. Iya, paket lengkap lah. Lu edukasinya dapet, terus Celananya dapet, produknya dapet, dan channel temen. Ketika misalkan lu ngobrol banyak kenal, tiba-tiba lu kenal sama salah satu brand owner kan, ya nggak ada yang tahu ke depannya misalkan lu beli langsung direct ke dia gimana. Bisa jadi. Pengalaman banget Nan kayak Nan. Iya, dan kawan-kawanku semua. Jadi buat pendengar kita jangan lupa lo pantengin nih event Wall of Fates online ya secara daring. Itu ada di Shopee sekali lagi tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober ya Nan ya. Bulan inilah September. Wih cuman 1 minggu cuy. Iya, emang cuma seminggu. Berarti ini episode kudu rilis besok Jan. Iya. Besok Dan, gue baru mau ngomong. Iya. Rilis besok fix ya. Ya udah gue begadang. Mentok lu rilis juga Sabtu, masih ada minggu lah mereka. Enggak udah deh. Sekarang. Besok rilis. Besok. Iya, fix. Aduh. Ada aja. Oke. Buat bos-bos Wall of Fates, sorry ya, cuman bisa ngiklanin doang, tahun ini nggak incar. Manis banget lah, manis banget lu. Berarti ini lu bukan ini ya tahun ini nggak ikut kepanitiaan ya? Nggak, tahun ini kan karena satu dan lain hal. Ngejar target ya? Karena kan kalau misalkan pakai daring kan cuman mungkin direct dari beberapa komisaris doang dengan sponsor, jadi mungkin langsung direct. Ya, oke. Berarti ini nanti selesai kita ini invoice-nya gue kirim ke siapa Nan? Ke Wall of Fates atau ke lu ya? Keren. Lu kirim ke Wall of Fates aja sih. Siap. Waduh. Oke. Tapi gue dari obrolan malam ini gue ini banget sih. Menarik banget sih. Karena ini merupakan hal-hal yang baru banget buat gue. Tapi ini berhubung dari target 30 menit jadi sejam. Sebentar dulu Dan. Sebelum kenapa Dan? Tapi ini kan sebenarnya kalau misalkan kita ngomong kayak gini tuh sebenarnya gue tuh pengennya ngomongnya mungkin lebih banyak, soalnya gue pengen apa yang gue pikirin tuh bisa tersampaikan ya, mungkin ya tukar informasi juga, apa yang gue salah lu ralat. Jadi ujungnya tuh intinya gue pengen, tapi gue gimana ya, sebenarnya kalau kita ngomong kayak gini secara lokal brand, terus secara fashion Indonesia lah, itu gue pengen banyak banget ngomong. Nah menurut gue udah, ya gue nggak munafik, gue juga masih pakai beberapa brand luar. Tapi ya intinya sebisa mungkin lo support apa yang ada di negara lo, karena ketika misalkan lo banyak support, mereka akan hidup dan mereka akan lop dan berkembang. Keren. Dan ketika misalkan mereka berkembang, ya lo nggak akan merasa ragu lagi untuk pakai produk tersebut. Jadi, penentu kualitas lokal produk ini ada dan berkembang ya sebenarnya diri kita sendiri. Untuk gimana caranya? Itu. Yes. Sepakat. Cakep. Cuman mungkin kalau emang lu berpandangan kayak gitu, gue juga sebenarnya tertarik banget sih sama banyak hal tentang local brand. Nanti kita bakal bahas lebih banyak lagi tentang topik-topik kita yang lain. Mungkin juga para pendengar nih punya insight kan. Bisa komen nanti di IG post kita yang ini aja nih. Yoi, di @jangan-dipaksa podcast. Isinya paling gue dicari ini. Oke, iya maksudnya kasih tahu kita kalian pengen dengerin topik soal apa, nanti kita obrolin lagi bareng Adnan dan teman-teman yang lainnya. Wah, boleh tuh. Cakep. Jadi mungkin ke depan ini langsung gue booking sekarang aja Adnan untuk episode selanjutnya ya. Pokoknya lah untuk episode setelahnya lah. Sebenarnya kan jadwal minggu ini tuh kita liburan sebenarnya. Cuman harusnya libur. Karena eventnya, karena event Wall of Fates minggu ke depan rilis besok. Khusus untuk Wall of Fates ya. Halo Wall of Fates. Khusus untuk Wall of Fates. Parah. Gue begadang malam ini. Mas Panca di res ini, tolong ini diiklanin terus dari tadi. Tolong dibantu Adnan, tolong dibantu. Oke.
Thank you. Tapi apa Jan? Tadi lo mau ngomong apa sebelum itu? Enggak usah. Aman ya? Intinya sih aman. Intinya sih memang kan kalau tadi kita bicara lokal pride itu kan terlalu luas ya. Tapi ternyata dari satu segmen pun kalau kita bicara kan malam ini dominannya denim lah ya, jeans tadi dominan itu. Ternyata dari satu segmen aja kita juga kalau kita caranya bener gitu ya, kita caranya bener ya nggak cuma sekedar ngebacot doang, tapi kita bisa ngasih value ke barang tersebut gitu dengan cara tadi kita sharing ke orang-orang, ke teman-teman kita. Kalau ini tuh bagus loh, kualitasnya tuh bener loh. Ini apa? Dan maksudnya ilangin stigma tadi ya, kalau bilang namanya apa? Mendingan lokal daripada KW gitu. Ya itu udah bukan ininya lagi, udah bukan masanya lagi lah. Gitu. Kita tinggal cukup banggain aja apa yang kita punya, apa yang diproduksi sama orang-orang kita juga gitu. Ya dari situlah kita juga udah bisa, menurut gue tadi itu kita bisa membanggakan hashtag local pride juga. Kacau bro. Gitu sih. Jangan cuma dipakai buat pahi doang ya. Iya, itu dia pahi-pahi bangsat. Kacau. Oke sih. Tapi mungkin terakhir nih, apa kira-kira hal yang pengen lo sampaikan sebelum kita sudahi sesi malam ini? Apa ya? Buat orang-orang ataupun buat lokal brand? Terserah. Buat orang-orang yang mau beli jeans, lu jangan cuman mikir tentang jeans lo berat, jeans lo keren. Enggak. Gergetan nih pasti. Asli. Ini bukan aklenik, bukan. Banyak kok istilahnya. Menurut gue, kalau untuk fashion kita ya, untuk biar lu local pride juga, ya lu sering-sering banyak baca sih, atau sering-sering lu datang ke event-event lokal, banyak lah. Yang tadi udah gue sebutin juga, terus beberapa event juga mungkin banyak yang berkaitan tentang education, tentang education dari produk-produk lokal tuh nggak melulu tentang itu, karena banyak lah yang sebenarnya kadang mungkin lintir orang cuman yang tahu, tapi ternyata ujung-ujungnya jadi rame kayak gitu. Intinya ya saling menyadarkan satu sama lain untuk gimana caranya membantu lah. Dan yang kedua, jangan pandang rendah stigma tentang brand lokal. Kacau sih. Gokil. Gua sih udah beli. Lo udah beli belum, Jan? Ada lah. Kan gue tiap bulan Dan dulu Dan. Keren. Parah cuy. Belum beli lagi nih. Bulan ini belum beli lagi. Cocok di Wallopet, Jan. Ih, banget. Cocok. Asli. Halus banget. Bridging tai sih dari tadi. Halus banget. Oke. Terima kasih Adnan udah bergabung bersama ngobrol kita malam ini dan akan membuat gue begadang ya. Thank you. Akan membuat gue begadang. Thank you. Thank you buat Adnan, thank you juga buat Wallopet. Thank you buatnya. Please bikin traffic Wallopet tahun ini lebih rame ya. Siap, kawan. Gokil. Siap. Kita sebagai media yang baru masuk ini juga dan udah cukup terkenal. Iya. Kita siap menggaungkan event Wallopet tahun ini. Kan ke depannya gimana kan? Kacau cuy. Benar. Let's go lah kalau begitulah. Thank you Nan ya. Oke. Yuk. Thank you Nan. Sampai ketemu di episode ini besok tanggal 4 Agustus. Bye. 4 September, 4 Agustus. Dadah. Dah.